Oke. Nah, lanjut lagi, bahwa otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Ya. Nah, beda dari hewan ya, otak manusia dan hewan, kita itu tegak ya. Kepala kita di atas ya, kaki di bawah. Itu agar kita memfilosofikan bahwa segala sesuatu itu kita harus berpikir terlebih dahulu ya. Semua hal bisa Anda lakukan, bisa Anda kerjakan, tapi pikirkan konsekuensi yang akan terjadi, gitu ya. Jadi semuanya harus dipikirkan baik-baik. Nah ini ya, ini ada sistem saraf pusat tuh dari otak ya. Ini ada otot-ototnya ya, mengendalikan baik yang refleks maupun yang dirasakan. Ya, misalkan kita ada merasa gatel ya, aduh gatel gitu ya, langsung digaruk. Itu refleks. Ada debu kena mata, kita menutup mata gitu kan, refleks ya, refleks. Dan itu terjadi sangat cepat sekali sinyalnya dari otak sini ya. Kalau komputer kan enggak ya. Kalau nggak di sistem otomatis nggak save ya, nggak di save, misalkan nggak kontrol S gitu ya. Itu ya kalau bisa sih di setting ya, misalkan nge-save setiap 10 menit sekali atau 5 menit sekali gitu ya. Kalau misalkan nggak di set seperti itu kan nggak refleks ya, nggak refleks. Tuh. Beda sekali dengan kinerja manusia ya. Kalau misalkan ada satu sinyal, dia refleks. Nah, di sini ada sistem saraf parasimpatik dan sistem simpatik ya. Maksudnya adalah nah ini ya, jadi kerja apa sih, kerja yang berlawanan dan kerja yang tidak berlawanan. Nah, ini ada misalkan menyempitkan pupil ya. Kalau misalkan kita di ruang terang tuh, misalkan kita lagi di ruangan. Terus kemudian kita lagi jemur baju, ya jemur baju. Itu pupil mata kita itu akan menyempit ya, mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Mengurangi begini. Nah, itu kerjanya otak bagian ini ya, di bawah tengkuk ini ya. Nah, kalau misalkan kita udah selesai ngejemur ya, terus kita masuk ke rumah. Nah, karena dari terang menuju ke kurang cahaya ya, itu pupil kita sedikit demi sedikit ya, itu akan melebar. Jadi terkadang kalau misalkan dari ruang terang sangat sangat terang ya ke ruang yang gelap, itu kita agak blank gitu ya, agak buram, matanya agak buram. Nah itu apa sih namanya, terjadi di dua fungsi saraf yang berbeda, jadi agak ada jeda gitu ya. Walaupun misalkan tapi dilakukan dengan waktu yang relatif singkat gitu ya. Jadi dari yang terang ya, kemudian ada jeda sedikit ya, karena beda ya, beda fungsi ya, beda saraf gitu ya. Dan itu terjadi secara refleks.
gitu ya. Ini kekuasaan ilahi ya. Nah, kemudian ini ya, ada sistem sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini merupakan bagian dari susunan saraf pusat ya, terhubung dari otak ya, mengalir ke ruas tulang belakang sampai tulang ekor. Nah, ini berperan dalam aktivitas sehari-hari ya, mengirimkan sinyal ke otak ya, terus memproses, mengirimkan informasi ya, misalkan ya ini tadi ya, kerja organ-organ ya, semuanya di otak ya. Nah, ini organ-organ yang dari sumsum dari tulang belakang ya, menyebar nih ke seluruh tubuh. Ini sedemikian kompleksnya gitu ya. Nah, ini ada sel saraf atau neuron ya, yang tadi. Nah, ini bagiannya itu ada dendrit. Dendrit itu apa ya namanya kabel-kabel kecil ya. Ini ada nukleus ya, intinya. Karena sel kan ada intinya. Terus ada ini akson terminal ya, ini sinyal-sinyal ya, yang ngirimin sinyal proses ya. Ini apa nih ya, harus dilakukan apa nih otaknya inti kan, ini kan otaknya ya. Jadi ini misalkan ada sinyal, ada nyamuk, misalkan ada nyamuk gigit kulit, gigit tangan, ini diproses itu kan. Nah, ini inti nukleus harusnya apa ya, misalkan ada nyamuk gigit tangan kiri, diproses ya, terus kemudian disensor hasilnya ya. Hasilnya tangan kanan harus menggaruk tangan kiri karena gatal gitu. Nah, itu proses dari reaksi menuju aksi ya, reaksi menuju aksi ya. Itu aksi menuju reaksi ya. Jadi ada nyamuk ya, terus proses, terus reaksinya seperti ini. Terjadi sangat cepat ya. Jadi ini adalah apa ya, kekuasaan ilahi ya. Demikian kita nggak minta ya diberikan hal yang amazing ya, demikian amazing. Nah, ini seperti itu. Nah, ini ada fungsi saraf pusat di saraf ya. Yang pertama mengumpulkan informasi ya, karena yang tadi ya, di reaksi itu terus mengirimkan informasi, kemudian memproses informasi di otak, kemudian mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, organ ya, sehingga mereka berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ada fungsi sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat itu ya otak ya, seperti tadi ya, otak dan sumsum tulang belakang itu sistem saraf pusat. Jadi aksi reaksi itu ya terjadinya di situ ya. Nanti dari situ ya otak, ini mikirnya apa nih, reaksi apa gitu ya. Kemudian di sensor otot ini gerak gitu ya. Nah, kemudian ada sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi itu bukan, maksudnya ya bagian-bagian tepi ya, menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ